Hai, assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Dapur Ayah Raja. Di video kali ini kita akan share resep ide jualan paling simple dan sangat menguntungkan. Jadi langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelumnya bantu dulu channel kami makin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar kita makin semangat bikin video-video berikutnya. Nah, di sini kita sudah panaskan air. Tambahkan dulu sedikit minyak goreng agar tidak lengket. Nah, jadi kita akan rebus makaroni kerang. Jadi ini bentuknya kerang, ini mereknya. Dan satu bungkus ini beratnya 200 gram. Diratakan dulu. Nah, biar cepat matang, kita tutup saja. Dan setelah beberapa menit direbus, ini sudah matang, sudah empuk. Ukurannya juga jadi lebih besar 2 kali lipat ya. Dan di sini cukup sebentar aja. Jadi kita pengen gak yang terlalu empuk banget ya. Jadi langsung saja kita angkat dan tiriskan. Makaroninya disisihkan dulu, kemudian kita siapkan bahan lainnya. Nah, di sini kita pakai 3 butir telur. Kemudian diorak-arik sampai matang seperti ini. Kemudian tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu dimasak kembali sampai bawang putihnya tercium wangi. Nah, kalau sudah, baru makaroni kerangnya langsung kita masukkan semuanya. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur. Nah, selanjutnya di sini kita sudah siapkan cabai kering yang sudah di blender. Jadi untuk cabenya boleh menggunakan cabai merah atau boleh juga menggunakan cabai kering seperti yang kita pakai. Nah, karena di sini kita mau warnanya nggak terlalu merah, jadi yang kita pakai cabai kering saja. Dan ini dimasukkan jangan semuanya, tapi kita masukkan 1 sendok makan dulu seperti ini, atau sesuaikan kembali dengan tingkat pedas yang teman-teman inginkan ya. Kemudian tambahkan saus pedas, ini sekitar 1 sendok makan. Lalu diaduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, kemudian untuk bumbunya di sini kita pakai setengah sendok teh masako sapi, atau boleh juga menggantinya dengan garam dan micin, dan setengah sendok teh gula pasir. Lalu diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Nah, kalau sudah, baru kita koreksi dulu rasanya, sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambahin. Dan menurut kita di sini kurang sausnya ya. Kita tambahkan lagi sekitar 1 sendok makan. Jadi total sausnya yang dipakai 2 sendok makan dan diaduk kembali. Nah, kalau dirasa semua bumbu sudah pas, sudah enak dan semua bumbu juga sudah tercampur rata, berarti ini sudah cukup ya. Kita matikan api kompornya. Lalu tinggal dikemas. Di sini kita menggunakan mika kecil ukuran 6A. Kita susun dulu beberapa. Lalu tinggal diisi saja secukupnya atau disesuaikan kembali dengan harga yang nanti akan teman-teman jual. Dan ya, ini dia hasilnya, kita dapat 14 porsi dengan ukuran yang kita buat seperti ini. Kita tambahkan dulu tusukan. Jadi 1 bungkus ini, 1 mika ini kita jual mulai harga 2.000-an saja, atau bisa disesuaikan kembali dengan modal yang teman-teman pakai. Atau bisa juga menggantinya dengan cup kecil, misalnya cup puding, atau kalau mau dibuat versi lebih mahal bisa menggunakan styrofoam ya. Dan yang paling penting bikinnya juga gampang banget ya. Oke, sekian video dari kita, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.